Selamat datang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Anda sedang menyaksikan ibadah online Gereja Oikos Bogor. Dan pada hari Minggu ini, di minggu yang keempat, kita punya tema yang luar biasa saudara, yaitu bertahan dalam pencobaan. Wow, coba katakan dengan saya, bertahan dalam pencobaan. Luar biasa, karena Anda dan saya dan kita semua adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Hiduplah senada dengan surga. Yes. Haleluya. Tuhan hadir dalam kehidupan kita, memberikan kita kekuatan. Katakan saudara, Tuhan Engkau hadir, kuasa dan mengalir, melawat setiap hati kami Tuhan. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan. Amin. Untuk menyembah, datanglah kerajaan di mana? Amin. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan puji. Katakan saudara, senada dengan surga, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Yeah. Mari tepuk tangan lebih antusias lagi saudara. Katakan Tuhan Engkau hadir. Tuhan Engkau hadir, kuasa yang mengalir, melawan setiap hati saya, hati Anda. Yes. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Come on. Di hadapan Bapa-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Yeah. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Amin saudara. Mari tepuk tangan bersama-sama dengan saya. Come on. Katakan pam pam param pararam, pam pam param pararam, pam pam param pararam, pam pam param. Yeah. Haleluya. Engkau hadir Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan Tuhan. Di hadapan Bapa-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan puji. Katakan saudara, senada dengan
berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yes. Amin. Come on. Katakan sama-sama. Oh. kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Tuhan mengasihi Anda. Tuhan begitu peduli dengan kehidupan Anda. Anda pasti bisa bertahan. Karena ada Tuhan. Ada janjinya di dalam kehidupanmu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia. Kita mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Kita mengucap syukur atas kemampuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kami sembah Engkau Raja, Engkau memberikan kekuatan dalam hidup kami. Kami tinggikan nama-Mu Yesus, Engkau yang bertata dalam kehidupanku. Sekali lagi saudara, kami sembah Engkau Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau batu karang yang teguh. Kami kuat di dalam-Mu Tuhan, kami sanggup lewati semua, kami bisa lakukan perkara besar karena Engkau hidup dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena janji-Mu, ya dan amin. Kau selalu menyertai, memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu memberikan kekuatan buat setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Katakan saudara, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Dengarkan saudara, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang
angkat kedua tanganmu saat ini dimanapun kau berada. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan pasti ada buat engkau saat hati menyembah. Amin Tuhan Yesus. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Jangan saudara. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi katakan, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Ada Tuhan di hidupmu, mukjizat Tuhan ada Tuhan di keluargamu, ada Tuhan bersama engkau. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya saudara. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa kekuatan selalu ada di dalam kehidupan kami. Karena ada Engkau yang selalu menyertai langkah kami Tuhan. Kami tetap kuat, kami bisa bertahan, dan kami akan menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya saudara. Boleh berikan tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita dimanapun Anda berada. Dengan antusias, come on. Yes, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini saudara, kita akan sama-sama menyaksikan video pengumuman untuk minggu ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ini ceritaku. Hidup berdua bersama adikku, kami tidak pernah berkekurangan. Kami hidup dari penghasilanku sebagai kurir. Puji Tuhan, setiap hari ada saja yang aku antar. Aku dapat komisi dari tiap barang yang aku antar. Setiap hari aku harus nyetor duitnya kepada tetangga. Karena yang aku antar barang dagangan milik konter tetanggaku.
Walaupun dapatnya sedikit, tapi cukup buat makan kami sehari-hari. Dari penghasilanku sebagai kurir, aku menyisihkan sebagiannya untuk dikembalikan kepada Tuhan sebagai persepuluhan. Setelah kami kehilangan kedua orang tua, kami hidup lebih berhemat. Aku mau adikku dapat melanjutkan sekolahnya lagi. Aku harus bekerja lebih keras. Aku tidak kenal yang namanya waktu bersantai. Tak memandang seberapa jauh jarak yang kutempuh. Tak jarang pula aku ditipu orderan palsu. Pada suatu malam, aku terjatuh dari kendaraanku. Aku merasa beban hidupku begitu berat, memikirkan berbagai macam tunggakan. Tak hanya itu, aku juga mendapat masalah baru. Tuhan, kalau semua ini adalah ujian terhadap imanku, kuatkan aku menghadapi semua ini. Aku tahu rancangan-Mu yang terbaik. Aku percaya Tuhan pasti pulihkan keadaan kami. Halo Pak. Oh iya Pak, saya antar sekarang. Suatu ketika, aku mengantar barang ke sebuah rumah. Saat itu, duit yang diberikan padaku lebih. Aku tidak berniat membawanya, meskipun keadaanku sulit. Aku mau bekerja dengan cara yang jujur. Ternyata, kejujuranku berbuah manis. Ada tawaran pekerjaan yang lebih baik buatku. Seolah tidak ingin berhutang, Tuhan memberkati aku dengan limpahnya. Aku tidak bilang Tuhan berikan uang lebih banyak, tapi yang pasti, Dia beri sukacita, kesehatan, hikmat, dan pengertian, juga kesabaran untuk hidup sehari-hari. Semua itu tidak dapat dinilai dengan uang. Adikku juga sudah bisa melanjutkan sekolahnya lagi. Bersama Yesus, kita sanggup menanggung segala perkara. Shalom semuanya, untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Jemaat Gereja Oikos Go Bogor, dimanapun Bapak Ibu sekalian berada, saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam keadaan penyertaan dan pemeliharaan bahkan pembelaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, saya bersyukur bisa bersama-sama kembali dalam tayangan ibadah online Gereja Oikos Go Bogor pada minggu keempat di bulan Maret ini. Seperti yang kita tahu bahwa tema bulan Maret yaitu tentang murid dengan nilai kerajaan Allah. Dan ciri murid yang hidup dengan nilai kerajaan Allah yaitu salah satunya bertahan dalam pencobaan. Nah, itu yang akan menjadi tema kita di minggu keempat yang akan saya sharingkan hari ini, yaitu bertahan dalam pencobaan. Nah, ayat penuntun kita hari ini yaitu di dalam Yakobus 1 ayat 12 sampai 13. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian, tapi yang bisa kita sama-sama membaca silahkan dibuka ayatnya, kita akan baca.
Yakobus 1 ayat 12 dan 13. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, dalam Yakobus 1 ayat 12 dan 13 itu dikatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, tapi banyak dari kita atau banyak dari mungkin semua sebagian orang mendambakan kehidupan yang aman tentram, tanpa kesulitan, tantangan ataupun pencobaan dalam kehidupannya. Betul Bapak Ibu sekalian? Tapi ternyata realitanya tidak seperti itu. Meskipun kita telah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, meskipun kita telah hidup dalam iman kekristenan kita, ada banyak pencobaan yang harus kita lalui, baik berupa kesulitan atau penderitaan yang dapat menjatuhkan kita, ataupun mungkin kenikmatan dan kesenangan yang mungkin menghanyutkan, tetapi ujungnya maut. Nah, baik orang fasik maupun orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, semua mengalami pencobaan dalam kehidupan tersebut. Jadi kalau misalnya orang fasik ataupun orang beriman mengalami pencobaan hidupnya, berarti apa bedanya dong? Apa bedanya kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, masih mengalami pencobaan dalam kehidupan kita? Nah, saya mau katakan pada hari ini bahwa yang membedakan adalah respon hati kita. Bagaimana respon hati orang benar itu dalam menghadapi, bahkan di sini dikatakan kita harus bertahan dalam pencobaan. Nah, ada banyak pencobaan yang harus dilalui, baik berupa kesulitan dan penderitaan yang mungkin dapat menjatuhkan kita, atau kenikmatan atau kesenangan yang tadi saya katakan bisa menghanyutkan. Nah, perbedaannya itu bahwa orang percaya, kita yang tinggal dalam kebenaran firman Tuhan, kita tidak perlu takut terhadap pencobaan tersebut. Kita nggak perlu takut dalam menghadapi percobaan tersebut. Bahkan saya mau katakan kita harus bertahan di dalam pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, memang pencobaan bisa menjatuhkan seseorang, tapi sebaliknya bisa memberikan pertumbuhan buat kita. Mungkin pencobaan tersebut bisa menyengsarakan, tetapi bisa pula mendatangkan berkat dan kebahagiaan. Ya memang terkadang pencobaan-pencobaan yang kita alami itu identik dengan, saya katakan tanda kutip, penderitaan. Pencobaan-pencobaan tersebut identik dengan sesuatu yang gak enak yang kita hadapi, memang. Dan itu merupakan bukan suatu hal yang gampang atau mudah kita hadapi. Oleh karena itu, di dalam kita menghadapi pencobaan, di dalam kita menghadapi tantangan, pergumulan, permasalahan kehidupan kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita perlu yang namanya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, seringkali itu orang juga salah mengerti atau perbedaan antara pencobaan dan ujian. Nah, dari mana perbedaannya? Dari hasilnya kita akan melihat bahwa pencobaan atau ujian yang kita hadapi dalam pergumulan atau permasalahan kita. Nah, kalau pencobaan itu ujungnya membawa maut. Tapi kalau ujian memberikan pertumbuhan buat iman kita. Nah, berarti ada juga orang yang berkata, Pak, saya sudah beriman. Saya sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Toh kenapa pencobaan-pencobaan dalam kehidupan saya itu silih berganti, bahkan mungkin terlalu sering dalam kehidupan saya. Nah, saya mau katakan untuk Bapak Ibu sekalian bahwa beriman itu bukan berarti kita bebas dari masalah. Beriman itu bukan berarti itu kita nggak akan mengalami pencobaan yang saya katakan bahwa ada pergumulan dalam kehidupan, ada suatu permasalahan dalam kehidupan. Kita bukan bebas dari semua itu. Saya mau katakan bahwa kalau kita seorang beriman, di saat kita menghadapi pergumulan, di saat kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita akan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Roma 8 ayat 28, bahwa segala sesuatu akan mendatangkan suatu kebaikan. Nah itu beriman artinya. Jadi beriman bukan berarti kita bebas dari tantangan, bebas dari pencobaan. Saya katakan tidak. Tapi kita akan selalu di dalam menghadapi pencobaan itu, dalam menghadapi tantangan itu, kita selalu akan bergantung terus
kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi yang saya katakan, apa perbedaannya di saat kita sebagai orang benar menghadapi tantangan itu? Yaitu kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan kita memilih taat pada kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Sehingga apa? Sehingga saya mau katakan bahwa kita akan bertahan dalam kita menghadapi pencobaan-pencobaan dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Yakobus 1 ayat 12 tadi dikatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, kata berbahagia dalam bahasa Yunani-nya itu adalah makarios, yang artinya berbahagia diberkati. Yang dalam arti kata bahwa orang yang bertahan dalam pencobaan, yaitu yang tidak jatuh dan dikalahkan, sungguh berbahagia dan diberkati. Nah, itulah luar biasanya apa yang Yakobus tuliskan di dalam Yakobus 1 ayat 12 tersebut tadi. Bahwa orang yang bertahan dalam pencobaan, yaitu tidak jatuh atau dikalahkan, sungguh berbahagia dan diberkati Allah. Nah, sekarang mengapa berbahagia? Mengapa diberkati? Ini pertanyaannya. Berbahagianya di mana? Diberkatinya di mana? Yakobus memberi penjelasan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Garis bawahi, menerima mahkota kehidupan. Jadi ada janji Tuhan yang akan diberikan oleh setiap kita yang bertahan dalam pencobaan. Ada apa disebutnya? Hadiah, reward yang Tuhan akan siapkan bagi setiap kita-kita yang bisa bertahan, tidak jatuh, tidak dikalahkan dalam kita menghadapi pencobaan tersebut. Selanjutnya, berbahagianya di mana? Nah, saya katakan bahwa orang yang bertahan dalam pencobaan itu berbahagia karena terbukti ia tahan uji. Dengan tahan uji dalam pencobaan tersebut, ia telah menyatakan kasih dan kesetiaan Allah, kasih kesetiaan kita kepada Allah. Nah, jadi itu dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau kita bisa bertahan dalam pencobaan, berarti kita bisa menyatakan kasih dan kesetiaan kita kepada Allah. Maka disitulah Yakobus menjelaskan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sehingga di saat kita bertahan dalam pencobaan, maka Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan yang telah disiapkan Dia, barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, itu dia. Selanjutnya di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 juga menuliskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, luar biasanya lagi di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 di situ ditekankan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu bukan pencobaan, adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Jadi di saat Tuhan mengizinkan pencobaan itu boleh terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan juga menegaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa dan itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Jadi mungkin kita seringkali menilai, pencobaan kamu mah enggak sebanding sama pencobaan saya. Pencobaan saya ini lebih berat daripada pencobaan yang kamu alami. Mungkin seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan tahu kemampuan si A dengan kemampuan si B. Jadi saya mau katakan bahwa pencobaan yang dialami oleh si A tidak akan pernah sama dengan pencobaan yang dialami oleh si B. Karena kekuatan masing-masing kita tuh berbeda-beda dan Tuhan yang mengetahui perbedaan tersebut. Jadi jangan pernah kita merasa dalam arti kata iri. Bahwa kok Tuhan pencobaan yang saya alami itu kok lebih berat dari pencobaan dia. Pencobaan dia mah bagi saya pencobaan yang gampang lah, gampang bisa saya lalui. Tapi mungkin pencobaan yang dia alami belum tentu kita bisa menanggungnya. Nah, makanya itu saya mau katakan bahwa Tuhan mengerti, Tuhan tahu kemampuan setiap masing-masing orang. Makanya dalam 1 Korintus 10 ayat 13 disitu dituliskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi dari kekuatan dari masing-masing diri kita yang mengalami pencobaan tersebut. Nah, jadi tapi yang terkadang yang saya mau katakan
yang di awal tadi bahwa mungkin pencobaan itu sering kita alami itu identik dengan penderitaan. Identik dengan suatu hal yang gak enak, saya katakan tanda kutip. Nah, seringkali itu pencobaan-pencobaan itu bisa melemahkan kita. Jujur, dalam menghadapi itu bukan suatu hal yang gampang. Dalam menghadapi itu bukan suatu hal yang mudah. Mungkin kita lebih gampang menasihati teman-teman kita ya dalam menghadapi suatu permasalahan. Tapi di saat mungkin kita menghadapi permasalahan itu, kita nggak mudah menghadapi itu. Nah oleh karena itu, caranya bagaimana supaya kita bisa menghadapi, supaya kita jangan sampai lemah, jangan sampai kalah oleh pencobaan tersebut. Yaitu dengan kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Satu-satu cara seperti itu. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita nggak bisa mengandalkan, bahkan mungkin bergantung dengan orang, baik itu keluarga kita, baik itu teman-teman kita, saudara kita. Kita nggak bisa bergantung dalam kita menghadapi permasalahan tersebut. Yang kita bisa lakukan apa? Kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Kita hanya bisa yakin dan terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya apa? Terus hidup dalam kebenaran firman. Karena dalam kebenaran firman Tuhan itu mengandung janji-janji yang bisa menguatkan kita. Mengandung janji-janji yang mungkin bisa kita bisa bangkit, bisa menghadapi tantangan pencobaan dalam kehidupan kita. Dalam Roma 8 ayat 37 disitu katakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita memang lebih dari orang-orang yang menang, bahkan kita sebagai seorang pemenang situ dikatakan. Jadi ada jaminan bahwa kalau kita bisa dalam menghadapi pencobaan, dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita pasti menang. Apalagi Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada janji Tuhan lagi, bahwa di saat kita menghadapi suatu pergumulan, suatu permasalahan, suatu pencobaan, kita dapat menanggung perkara-perkara tersebut, karena Dia ada dalam kita. Jadi balik lagi di saat saya mau ingatkan untuk Bapak Ibu sekalian, di saat kita menghadapi pencobaan, pergumulan, tantangan apapun dalam kehidupan kita, jangan pernah kita mengandalkan diri kita sendiri. Jangan pernah kita mengandalkan orang lain, keluarga, saudara, teman kita. Tapi kita andalkan apa? Tuhan. Kita harus hidup terus dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengerti janji-janji yang terus dalam firman Tuhan. Itulah yang akan menguatkan kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya saya akan baca lagi di dalam Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi saya mau katakan bahwa dalam kita menghadapi pencobaan, dalam kita menghadapi pergumulan permasalahan, itu bukan berasal dari Allah. Memang Tuhan boleh mengizinkan pencobaan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi bukan berarti Tuhan yang memberikan percobaan itu. Jadi yang saya katakan bahwa di saat kita mungkin sudah nggak kuat, sudah lemah dalam menghadapi tantangan cobaan tersebut, kita malah menyalahkan, kenapa sih Tuhan ngasih pencobaan ini dalam kehidupan saya? Saya mau katakan bukan. Nah, berarti kalau misalnya memang Tuhan yang bukan memberikan pencobaan, dari siapa dong pencobaan itu? Nah, dalam Alkitab mengajarkan bahwa ada dua sumber pencobaan tersebut. Yang pertama, pencobaan tersebut yaitu berasal daripada iblis. Sumber pencobaan yang pertama adalah iblis. Dalam Efesus 6 ayat 10-12 itu dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, jelas itu dikatakan bahwa lawan kita itu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan setiap penguasa-penguasa kegelapan, yaitu melawan iblis. Jadi di sini bisa kita katakan bahwa iblis yang menjadi sumber pertama dari kita menghadapi pencobaan dalam kehidupan kita. Nah, kenapa? Berarti kalau begitu kenapa Tuhan boleh mengizinkan pencobaan itu terjadi dalam kehidupan kita? Yaitu apa? Iblis mencobai kehidupan kita. Ya, Tuhan ingin melihat bahwa sampai di mana kesetiaan kita kepada Dia. Sampai di mana ketekunan kita kepada Dia dalam kita menghadapi pencobaan tersebut.
Tapi balik lagi yang saya katakan tadi di 1 Korintus 13 ayat 10. Bahwa pencobaan itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Kalau iblis mencobai kita, ya dia punya maksud dan tujuan. Supaya apa? Supaya ingin menghancurkan kehidupan kita. Supaya kita menjadi pengikut dia. Dan tujuan lain yang paling utama yaitu apa? Iblis ingin menghancurkan karya Kristus dalam diri kita. Itu tujuan iblis. Oleh karena itu yang harus kita lakukan dalam menghadapi itu ya kita dalam 1 Petrus 5 ayat 8 di situ sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi apa yang kita lakukan ya kita harus selalu berjaga-jaga. Kita harus selalu sadar bahwa sumber pencobaan yang pertama itu adalah pasti iblis. Dan saya mau katakan Bapak Ibu saudara sekalian jangan berpikiran bahwa di saat iblis mencobai kita itu dia memunculkan suatu hal yang mungkin seperti Bapak Ibu sering, mungkin bukan sering ya, suka lihat di film-film horor. Di film-film yang, apalagi film-film Indonesia gitu kan, bahwa iblis itu identik dengan wajahnya yang seram, wajahnya yang menakutkan. Enggak. Hari-hari ini iblis mencobai kita itu bukan dengan hal yang seperti itu. Kalau iblis mencobai seperti itu kita udah pasti lari duluan. Benar gak Bapak Ibu sekalian? Lari apa menenggingnya? Nah itu bisa dijawab oleh Bapak Ibu. Nah sekarang iblis mencobai kita dengan hal-hal yang apa ya? Kelihatannya indah, kelihatannya baik. Berapa banyak kehidupan rumah tangga mengalami hal-hal pencobaan. Mungkin ada yang mengalami pencobaan menghadapi perceraian dalam kehidupan rumah tangganya. Karena apa? Karena si suami menghadapi will, si wanita menghadapi pill. Dan itu bukan hal yang menyeramkan yang iblis tunjukkan. Si suami dihadapkan dengan wanita cantik, si istri dihadapkan dengan pria yang gagah. Dan itu berapa banyak kehidupan rumah tangga yang hancur oleh karena perselingkuhan. Begitupun dengan mungkin kehidupan anak-anak muda zaman sekarang. Iblis menipu dengan hobi, dengan gadget, dengan permainan-permainan komputer, laptop yang mungkin kelihatannya baik, tapi ujung-ujungnya akan membawa mereka lebih memilih, lebih baik saya memilih main game, main gadget dibanding saya membaca firman Tuhan. Lebih baik saya berkumpul dengan teman-teman saya, mabar, daripada saya memilih diajak komsel. Itu yang iblis lakukan hari-hari ini. Jadi bahwa iblis sebagai sumber pencobaan itu tidak akan memunculkan hal-hal yang seram yang itu. Enggak, saya katakan. Justru hal-hal yang identik dengan hal yang baik, yang indah, tapi ujung-ujungnya adalah maut. Nah yang kedua, pencobaan itu asal dari mana? Yaitu dari diri kita sendiri. Yakobus 1 ayat 14-15 itu katakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah jadi kita dicoba itu karena keinginan kita. Keinginan yang muncul dari atau karena pikiran-pikiran negatif yang ada di kita. Keinginan itu akhirnya menghasilkan dosa. Dosa itu dilakukan dan upah dosa ialah maut. Jadi pencobaan yang menguasai kita itu karena asalnya itu dari keinginan kita untuk berbuat dosa. Dosa itu lahir dari dalam pikiran kita. Kemudian hal tersebut berubah menjadi perbuatan dosa yang ujungnya adalah maut. Nah jadi dua sumber pencobaan yang sering kita hadapi itu ada dua. Pertama dari iblis, kedua dari diri kita sendiri. Makanya itu dalam Filipi 4 ayat 8 itu dikatakan, jadi akhirnya saudara semua yang benar, semua yang baik, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi jangan sampai kita membuka celah dengan memikirkan hal-hal negatif. Isi pikiran-pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang positif. Isi pikiran-pikiran kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga
kita tuh jangan sampai membuka celah. Dalam arti kata, dua sumber ini berkaitan. Kalau kita sampai membuka celah, saya katakan si iblis berjalan sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita buka celah saja sedikit, si iblis akan masuk. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi pencobaan tersebut? Apa langkah-langkah yang harus kita tempuh agar kita tetap kuat di dalam pencobaan tersebut? Bahkan bertahan, bahkan menyelesaikan pencobaan yang kita hadapi itu. Saya mengatakan yang pertama, kita mesti menyadari titik lemah dalam hidup kita. Ya kita harus mengetahui, menyadari titik lemah saya itu di mana. Supaya apa ya? Supaya si iblis jangan menggunakan celah tersebut untuk mencobai kita. Di dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, sering katakan, kan Pak, kita masih hidup dalam dunia. Kita masih hidup dalam daging. Daging itu lemah, tapi roh memang penurut. Ya oleh karena itu kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dalam roh. Kita harus selalu menyalipkan keinginan-keinginan daging itu kita tiap hari. Gampang? Enggak gampang memang. Kita menyalipkan keinginan-keinginan daging kita tiap hari. Kita harus mengikis tiap keegoisan kita yang menyebabkan kita jatuh karena titik lemah dalam hidup kita itu. Jadi dalam arti kata, setiap hidup kita tiap hari itu harus mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menjadi penolong dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang akan mengingatkan dalam kehidupan kita. Kalau memang dosa itu sudah mengintip dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi orang yang peka akan pimpinan Roh Kudus. Karena saya katakan tadi bahwa kalau kita hidup terus dalam kedagingan, maka kita akan jatuh. Karena daging itu suatu hal yang enak. Dan begitu pun dengan dosa. Yang saya katakan di atas tadi. Bahwa awal-awalnya kita akan pasti diberikan suatu hal yang kelihatannya indah. Kelihatannya baik. Tapi di saat kita sadar, kita udah gak bisa berbuat apa-apa. Karena maut sudah ada dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, kita mesti menyadari titik lemah dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua apa? Kita tidak boleh meremehkan pencobaan dan terlalu percaya diri. Jadi di saat kita udah tahu nih titik lemah kita, nah kita jangan menganggap remeh bahwa pencobaan itu tuh nggak mungkin lah menyerang kehidupan saya. Karena saya apa? Karena titik lemah saya udah saya tutup. Karena titik lemah saya udah saya jaga. Dalam arti kata kita terlalu pede, terlalu percaya diri. Nah itu jangan pernah meremehkan pencobaan tersebut. Karena apa? Di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan di dalam Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baik lagi, bahwa si iblis tiap hari selalu mengintai kita. Si iblis tiap hari selalu mengincar kehidupan kita. Di saat kita lengah, di saat kita membuka celah sedikit saja, si iblis pasti akan menyerang. Oleh karena itu kita harus tetap jangan percaya diri dan jangan meremehkan pencobaan tersebut. Dan ketiga, ingat bahwa pencobaan dari iblis dan dari kita, dari diri sendiri adalah sama bahayanya. Bahwa pencobaan dari iblis dan dari diri sendiri adalah sama bahayanya. Dan yang keempat yaitu terimalah pencobaan sebagai bagian dari ujian untuk mendewasakan kita. Nah ini yang poin keempat ini yang harus kita mengerti. Bahwa dengan kata lain, ini adalah kesempatan kita untuk bertumbuh, bukan untuk jatuh. Kesempatan kita untuk makin bertekun di dalam Dia. Kesempatan kita untuk makin terus bergantung kepada Dia. Kesempatan kita untuk menjadi saksi di setiap kebaikan yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Jadi itu yang harus kita pegang. Bahwa terimalah pencobaan sebagai bagian dari ujian untuk mendewasakan kita. Nah, akhirnya saya mau katakan
kesimpulan dari apa yang saya perenungan firman Tuhan yang telah saya sampaikan pada hari ini, saya mau katakan bahwa berbahagialah jika kita kalau sampai hari ini kita bisa bertahan dalam pencobaan. Mungkin pencobaan-pencobaan yang kita hadapi itu endingnya nggak selalu baik, akhirnya nggak selalu bagus, kan? Di saat kita menghadapi, mungkin ada orang yang menghadapi sakit penyakit, kita menghadapi kesembuhan, tapi kenapa endingnya adalah kematian? Di saat orang menghadapi kesulitan dalam hal ekonomi, dalam usahanya, tapi endingnya bukan suatu yang menggembirakan, tapi malah kebangkrutan. Nah, saya mau katakan, percayalah bahwa Tuhan memiliki maksud dan rencana dari setiap ending yang kita hadapi atau akhir dari pencobaan yang kita hadapi tersebut. Karena segala sesuatu akan indah pada waktunya dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sampai terjerembab. Amin Bapak Ibu sekalian. Saya akan tutup dengan Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, bahwa sekalipun kita berjalan dalam kekelaman, kita tidak akan pernah takut bahaya. Sebab Tuhan menyertai kita dan gada dan tongkat-Mu lah itu yang menjadi penghibur buat kita semua. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi saya ingin tekankan bahwa dalam kita bertahan dalam menghadapi pencobaan, yang pertama kita harus mesti menyadari bahwa titik lemah dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita tidak boleh meremehkan pencobaan dan terlalu percaya diri. Ketiga, ingat bahwa pencobaan dari iblis dan dari kita sendiri, dari diri kita sendiri adalah sama-sama bahayanya. Dan yang keempat, terimalah pencobaan sebagai bagian dari ujian untuk mendewasakan kita. Saya percaya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan buat kita. Roh Kudus akan selalu memberikan buat kita. Kalau kita mengandalkan kebenaran firman Tuhan, kita akan terus bertahan dalam pencobaan yang kita hadapi hari-hari ini. Oke, saya undang Bapak Ibu sekalian untuk kita bersatu dalam doa. Haleluya Bapak. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini Bapak. Kami percaya Tuhan, di saat kami mengalami pencobaan, di saat kami menghadapi permasalahan, pergumulan dalam kehidupan kami memegang setiap janji-janji firman-Mu ya Bapa, bahwa pencobaan apapun yang kami hadapi Tuhan, itu tidak akan pernah melebihi dari kekuatan kami ya Bapa, tidak pernah melebihi dari kekuatan dalam diri kami ya Bapa. Dan kami juga percaya Tuhan, bahwa Engkau pasti akan memberikan jalan keluar Tuhan dari setiap apapun pergumulan permasalahan kami ya Bapa. Bahkan janji-Mu Tuhan telah dinyatakan Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang telah menang, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Oleh karena itu, kami percaya di saat kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, di saat kami mengandalkan Roh Kudus dalam kami menghadapi apapun pergumulan tantangan, kami akan mampu bertahan dalam menghadapi pencobaan tersebut. Bahkan kami akan muncul sebagai seorang pemenang dalam kami menghadapi pencobaan tersebut. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap hal-hal Tuhan yang terus Tuhan Kau singkapkan hari-hari ini Bapa. Di mana setiap kebenaran firman-Mu itu Tuhan bisa terus menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan menjadi penolong dalam kehidupan kami itu ya Bapa. Kami akan terus menghadapi Tuhan tantangan demi tantangan dalam kehidupan kami ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan, ada hal-hal Tuhan yang ingin Kau sampaikan, ada hal-hal Tuhan yang ingin Kau berikan Tuhan dalam kehidupan kami ini Bapa. Dan kami akan menerima Tuhan setiap kemuliaan demi kemuliaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami itu Bapa. Di saat kami bisa mampu bertahan, bahkan menang dari setiap pencobaan-pencobaan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini Bapa. Kalau hamba-Mu Tuhan selesai Tuhan berbicara tentang kebenaran firman Tuhan hari ini Bapa, tapi biar Roh Kudus akan terus bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan tayangan ini, dimanapun mereka berada Bapak. Kau akan terus memimpin kehidupan mereka, Kau yang akan menjadi penolong dalam kehidupan mereka, dan mereka akan terus bertahan dalam pengharapan, dalam iman Kristen mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, kuserahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya ya Bapa. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan atau persembahan yang lainnya, untuk memberkati pelayanan di Gereja Oikos Bogor. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari dapat memberikan persembahan tersebut lewat tayangan yang ada di bawah ini. Dan kita akan berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Haleluya. Mari kita satukan hati. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk semua berkat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik Bapa dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami ingin memberikan yang terbaik juga Tuhan Yesus, terutama untuk pelayanan-Mu Tuhan Yesus di Gereja Oikos Bogor. Dan biarlah setiap jemaat yang memberikannya Tuhan, Kau terus memberkati kehidupan mereka Tuhan. Dan kami berdoa untuk persembahan ini boleh Engkau pakai untuk kebesaran kemuliaan nama-Mu, untuk menjangkau banyak orang, banyak kota, bahkan banyak bangsa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk persembahan ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikannya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi juga sudah disampaikan firman Tuhan yang luar biasa dari hambanya Bapak Pendeta Yuhardi untuk memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita datang di hadapan Tuhan, kita bersyukur untuk ibadah kita hari ini, dan kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini telah mengajar kami, untuk kami tinggal dalam kebenaran firman-Mu, dalam sukacita yang dari Tuhan. Dan kami bersyukur juga kebenaran firman-Mu Tuhan membawa kami hidup di dalam membangun kehidupan rumah tangga kami, pernikahan kami, keluarga kami, anak-anak kami Tuhan, dalam studi mereka, dalam kuliah mereka, dan juga segala sesuatu yang kami kerjakan Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami Bapa, bahkan memberkati kami dengan berlimpah-limpah Tuhan. Kami bersyukur juga untuk Indonesia ada dalam tangan-Mu Tuhan, dalam tangan-Mu yang kuat. Engkau terus memberkati Indonesia. Dan biarlah pemerintah Indonesia bisa mengatasi pandemi COVID-19 dengan sebaik-baiknya Tuhan. Bahkan bisa mengatasi dengan luar biasa, menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Dan Indonesia lebih maju lagi. Berkat Tuhan dicurahkan atas bangsa ini. Kemuliaan Tuhan atas Indonesia. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita. Kita siapkan hati kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang, yang telah memberikan damai sejahteranya bagi kita semua. Dan juga terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, bahkan telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita. Bahkan Dia telah memberikan kehidupannya kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Terimalah juga berkat dari Roh Kudus yang senantiasa tinggal dan ada di dalam setiap kehidupan kita. Dan Roh Kudus selalu menghibur kita, menolong kita, menguatkan kita, bahkan terus mengingatkan kita untuk kita senantiasa hidup di dalam perkenan Tuhan dan taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan ketahuilah Roh Kudus akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, kami bisa ucap syukur, dan kami bisa terima berkat ini daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang terima berkat ini, serukan sama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah ibadah hari ini memberkati kita semua. Dan biarlah segala yang Tuhan dah kerjakan dalam hidup kita, Dia akan terus lakukan sampai akhir hidup kita. Haleluya. Dan ikuti terus ibadah bersama Gereja Oikos Bogor setiap minggu Bapak Ibu. Dan sampai ketemu lagi di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.